Video tersebut memperlihatkan seseorang yang mengalami epilepsi. Epilepsi adalah kejang berulang pada sebagian atau seluruh tubuh akibat gangguan pada pola aktivitas listrik di otak. Penyakit ini tidak menular dan dapat terkontrol dengan pengobatan yang rutin dan tepat. Seseorang dinyatakan menderita epilepsi jika pernah mengalami kejang lebih dari 1 kali, tanpa penyebab yang jelas. Epilepsi dapat diderita oleh semua kelompok usia, tetapi biasanya dimulai saat masih anak-anak atau saat berusia lebih dari 60 tahun. Penyebab epilepsi belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa kondisi yang diduga dapat memengaruhi pola aktivitas listrik otak, yaitu cedera kepala, meningitis, dan cerebral palsy. Selain itu, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terserang epilepsi, yaitu riwayat epilepsi pada keluarga, atau faktor genetik, stroke, dan demensia. Pengobatan dan pencegahan epilepsi tidak dapat disembuhkan. Meski demikian, dokter dapat memberikan obat anti kejang seperti asam valproate, lamotrigine, dan topiramate untuk mengurangi frekuensi kejang. Jika pemberian obat-obatan tidak cukup efektif, dokter dapat merekomendasikan operasi.
har tænkt lidt over min situation. Jeg tror, det er bedst, at jeg snakker lidt med min mor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulida Pratiti dari kelas 11 MIPA 5 nomor absen 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian gigantisme dan segala gejala penyebabnya. Pengertian gigantisme adalah berlebihnya produk hormon pertumbuhan pada anak-anak yang memberi dampak kepada ukuran tinggi dan berat badannya. Selama masa pertumbuhan, anak-anak yang terkena gigantisme dapat memiliki ukuran tinggi dan berat badan yang terlihat di atas rata-rata. Namun, kondisi ini sering dianggap wajar sehingga gigantisme tidak mudah dikenali. Gigantisme berbeda dengan kondisi akromegali dengan orang dewasa karena produksi hormon pertumbuhan yang berlebihan terjadi ketika capai epifisis menutup. Seperti pada video di samping tersebut, gejala gigantisme dapat dikenali pada fisik anak-anak secara langsung. Cara dilihat dengan ukuran badan anak yang lebih tinggi dari anak lain yang seumurannya. Beberapa bagian tubuh anak dapat memiliki perbedaan proporsi dengan bagian tubuh lain pada dirinya sendiri, seperti pertumbuhan tangan dan kaki yang disertai pada penembalan pada jari-jari. Yang ketiga, gejala lainnya adalah rahang dan dahi yang menonjol dan hidung datar. Yang keempat, pengidap gigantisme juga bisa mengalami pembesaran pada kepala, lidah, atau bibirnya. Gejala yang dialami tergantung pada seberapa besar ukuran tumor pada kelenjar hipofisis karena dapat menekan syaraf otak. Pengidap dapat mengalami sakit kepala, kelelahan, mual sebagai akibat tumor, gangguan penglihatan, kehilangan pendengaran, periode menstruasi yang tidak normal, serta keterlambatan masa pubertas pada anak-anak. Penyebab gigantisme yang paling sering yang ditemui adalah tumor pada kelenjar hipofisis atau tumor kelenjar pituitari yang terletak pada bagian bawah otak. Kelenjar ini berperan pada perkembangan seksual, pada pengendalian suhu tubuh, produksi urin, serta metabolisme pertumbuhan pada wajah, tangan, dan kaki. Dengan tubuhnya tumor pada kelenjar hipofisis menyebabkan kelenjar ini memproduksi hormon pertumbuhan secara berlebihan. Pengobatan gigantisme. Bahayanya hormon pertumbuhan penyebab gigantisme dapat ditangani dengan cara mengendalikan produksinya. Namun hingga kini belum ada terapi pengobatan yang sukses mengontrol produksi hormon pertumbuhan secara stabil. Untuk tumor kelenjar pituitari, tindakan operasi transsphenoidal bisa dilakukan dengan upaya pengobatan pertama. Terapi sinar gamma atau gamma knife radiosurgery adalah metode pengobatan lain yang dilakukan untuk mengobati tumor di otak. Terapi ini memaparkan ratusan sinar radiasi kecil pada tumor. Walau lebih efektif serta dapat mengembalikan level hormon pertumbuhan menjadi normal, tetapi terapi ini dapat beresiko munculnya gangguan emosional pada anak-anak, obesitas, dan ketidakmampuan belajar. Terapi ini umumnya diambil dengan alternatif akhir jika metode operasi standar mengalami kegagalan. Pengobatan gigantisme juga menggunakan obat untuk mencegah laju produksi hormon pertumbuhan. Obat dapat berbentuk cairan dan disuntikan 1 kali dalam sebulan. Obat-obatan dapat diberikan dalam bentuk pil untuk mengecilkan ukuran tumor sebelum dilakukan prosedur operasi. Pencegahan gigantisme. Belum ditemukan cara untuk mencegah gigantisme secara pasti, sehingga deteksi dini diperlukan untuk mencegah gejala berat dan komplikasi pada pengidapnya.
Herpes adalah penyakit kulit yang diakibatkan oleh kelompok virus yang dapat menyebabkan infeksi. Infeksi virus herpes umumnya ditandai dengan kulit kering, luka lapu dan luka terbuka dan berair untuk herpes. Zoster sendiri dapat terjadi akibat terkena paparan untuk varicella. Zoster sendiri dapat terjadi akibat terkena paparan virus varicella zoster. Virus herpes zoster ini dapat menyerang siapa saja. Virus ini sampai sekarang masih belum ditemukan cara mengobatinya. Sebenarnya virus ini tidak dapat dihilangkan dari tubuh sang penderitanya, namun hanya dapat dinonaktifkan dan dapat aktif kapan saja. Adapun gejala-gejala yang disebabkan oleh virus herpes zoster ini yaitu seperti demam, timbulnya bintil-bintil di kulit manusia terutama di dekat tulang punggung bagian belakang. Kemudian itu terdapat suhu tubuh yang meningkat dan juga rasa menggigil pada penderitanya. Sakau atau putus obat adalah gejala tubuh yang terjadi akibat pemberhentian pemakaian obat secara mendadak atau akibat penurunan dosis obat secara drastis sekaligus. Gejala yang akan dialami orang sakau yaitu mereka akan merasa cemas, gelisah, mudah marah, insomnia, sulit berkonsentrasi, dan depresi, serta gejala fisik yang dapat dialami orang sakau yaitu berkeringat, jantung berdebar, detak jantung keras, otot menegang, dada terasa sesak, dan kesulitan bernafas. Tingkat keparahan dan durasi sakau dipengaruhi oleh tingkat ketergantungan pada zat tersebut dan beberapa faktor lain, termasuk 1. Jangka waktu penggunaan obat. 2. Jenis obat yang digunakan. 3. Cara penggunaan obat melalui suntik, dihirup oleh hidung, rokok, atau ditelan. 4. Dosis setiap kali menggunakan obat. 5. Riwayat keluarga dan genetik. 6. Faktor kesehatan medis dan jiwa. Cara mengobatinya yaitu dengan detoksifikasi. Detoksifikasi adalah metode utama pemulihan dari ketergantungan dan gejala sakau serta mencegah potensi kambuh menyandu dengan membuang sisa obat-obatan terlarang dalam tubuh. Program detoksifikasi bisa dilakukan dengan rawat jalan atau rawat inap di pusat rehabilitasi narkoba.